Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Aca di playlist Jurnal Menyusui, dimana Jurnal Menyusui ini sengaja gue rangkum dalam satu playlist di channel YouTube gue untuk mendokumentasikan segala macam hal yang memang gue lakukan selama gue menyusui anak kedua gue ini gitu. Sekaligus juga supaya gue bisa sedikit berbagi ilmu sama para ibu-ibu menyusui yang sedang berjuang untuk memenuhi kewajiban memberikan ASI selama 2 tahun untuk anak-anaknya gitu. Jadi saling nyemangatin lah gitu. Mungkin disclaimer dulu juga sebelumnya, kalau gue itu bukan tenaga medis, bukan konselor laktasi, bukan bidan, bukan juga dokter. Gue hanya seorang ibu-ibu yang lagi menyusui anak keduanya, dan alhamdulillahnya gue sukses menerapkan semua hal-hal yang gue cantumkan di jurnal menyusui gue ini ketika gue program ASI eksklusif anak pertama gue. Jadi anak pertama gue sekarang sudah 6 tahun umurnya, dan dia ASI eksklusif selama 2,5 tahun. Gue pengennya apa yang gue sharing di jurnal menyusui ini bisa sedikit membantu dan nyemangatin para ibu-ibu yang sedang berjuang untuk ngasih ASI eksklusif untuk anaknya. Mungkin udah dilihat di judul dan juga thumbnailnya, untuk video kali ini akan terkait dengan cara dan gimana caranya dan tips-tips apa aja supaya terutama untuk ibu-ibu yang working mom kayak gue supaya bisa lebih sukses dalam ngajarin bayinya menggunakan DOT atau biasa istilahnya itu bottle training. Paling banyak ditanyain, dan ini juga yang dulu jadi pertanyaan gue juga ketika di anak pertama, kapan sih kira-kira idealnya untuk kenalin botol kepada bayi gitu kan. Nah, gue waktu pas di anak pertama gue melakukan bottle training itu di 1 bulan sebelum cuti bersalin gue habis. Kenapa harus 1 bulan sebelum cuti berakhir gitu? Nah, kalau gue di pengalaman gue sebelumnya di anak pertama, di 1 bulan itu kita bisa punya waktu untuk cari botol DOT yang cocok gitu, karena banyak banget ibu-ibu working mom yang pada akhirnya ini kesulitan gitu kan. Oh, sudah mau masuk ternyata mepet-mepet ngenalin botolnya, dan ternyata anaknya nggak mau pakai botol yang sudah dipilih. Nah, ini kan juga kan butuh waktu ya antara kita cocok logi gitu ya antara dot yang satu dengan yang lain gitu kan, yang kira-kira si babynya ini mau, itu kita bisa punya spare waktu yang agak banyak ketika kita pakai waktu 1 bulan itu. Dan kalaupun ternyata sudah dicoba berbagai macam merek dan ternyata bayinya tetap nggak mau, minimal kita juga masih punya waktu yang agak panjang sebelum kita balik ke kantor lagi untuk bisa ngelatih si bayi ini pakai media lain selain dot bayi. Misalnya bisa pakai cup feeder, atau bisa pakai pipet, atau bisa pakai sendok gitu. Yang paling penting kalau menurut gue, 1 bulan sebelum kita masuk itu adalah waktu dimana produksi ASI kita sebenarnya sudah stabil. Kenapa harus nunggu produksi ASInya stabil ya? Supaya kita juga bisa nih stok asipnya gitu ya, stok ASI perahnya untuk dibukukan. Jadi ketika kita di kantor gitu ya, di kantor itu kan juga kan kita nggak tahu ya apakah kita bisa rutin pumping nih, sehari 3-4 kali gitu ya di kantor per 2 jam atau 3 jam sekali, belum tentu gitu kan. Jadi kalau misalnya stok ASI kita banyak, jadi di kantor juga kita tidak was-was lah untuk ninggalin bayinya kan. Selama bottle training itu kita pasti akan ada ASI yang terbuang gitu kan, entah yang si bayinya ketika kita ajarin botol dia nggak mau, kemudian dia menolak gitu kan. Nah, itu kan ASI-ASI yang kayak gini kan biasanya akan kebuang ya, karena nggak mungkin disimpan lagi. Pemilihan dot bayi gitu ya, mungkin dari artikel, jurnal dan lain-lain gitu ya, yang pasti sudah banyak berseliweran infonya di internet gitu kan. Kalau ya memang kita dianjurkan untuk ngasih bayi itu dot yang leher botolnya itu lebar
dan juga diusahakan nipelnya atau si dotnya itu yang super lembut supaya bayi ini ngerasanya kayak masih direct breastfeeding, kayak masih nenek langsung gitu. Jadi nggak kaget yang tiba-tiba kok ini karet banget rasanya, nggak yang kayak gitu. Nah, banyak banget sebenarnya dot-dot jenis ini yang sudah banyak dijual di pasaran gitu ya, tapi untuk saran gue, pilihlah dot dengan harga yang paling terjangkau dengan kemampuan finansial kita gitu. Karena apa? Karena pertama, bayinya belum tentu mau gitu kan, jadi daripada mubazir udah beli mahal-mahal ternyata bayinya nggak mau, kan sayang gitu. Terus kedua, tentunya karena ada anjuran kita harus ganti dot bayi itu dalam rentang waktu beberapa bulan gitu, 6 bulan sampai 8 bulan. Setiap jangka waktu itu kita harus ganti dengan dot baru. Kan kalau misalnya kita maksain dengan dot yang ternyata di luar kemampuan finansial kita, itu pasti akan memberatkan ke kitanya sendiri. Gue dari anak pertama gue pakai merek ini Tommy TP gitu kan. Ini white neck dan juga nipelnya kebetulan lembut, dan yang terpenting adalah anak gue mau makainya gitu. Jadi percuma kalau misalnya gue beli dot mahal-mahal ternyata anak gue nggak mau, kan juga sayang ya gitu. Nah kemudian untuk pencarian dot gitu ya, kalau menurut gue cari juga yang anti kolik gitu. Kenapa harus anti kolik? Karena antara direct breastfeeding dengan penggunaan dot ini kan agak beda ya gitu. Jadi untuk mencegah supaya bayinya nggak kembung gitu kan, jadi usahakan cari informasi ini dot yang akan dikasih ini adalah yang anti kolik atau enggak kayak gitu. Dan kemudian untuk nipelnya sendiri gitu kan, usahakan yang alirannya ini yang enggak deres. Walaupun anak gue sudah usianya itu 2 bulan misalnya gitu ya, ketika gue perkenalkan dengan dot, tapi gue akan tetap pakai dot yang untuk newborn gitu, supaya dia ada effort kan. Jangan sampai kalau misalnya si lubang nipelnya ini terlalu besar gitu kan, atau terlalu lancar, si bayi juga jadi pada akhirnya jadi kayak males gitu kan, yang malah keselak-selak bisa jadi, atau juga jadi males untuk ngedot dan jadinya malah nanti bingung puting karena lebih ngerasa enak pakai dot gitu kan, karena tanpa effort lebih gitu ya, dia nggak usah nyedot terlalu kencang, susunya udah keluar gitu. Jangan sampai kayak gitu. Terus ngomong-ngomong tentang bingung puting juga banyak nih gitu kan, mami-mami yang emang takut, waduh nanti kalau misalnya bayinya terlanjur dikenalin sama dot nanti gimana nih gitu, takutnya bingung puting malah nggak mau nenen secara langsung gitu. Nah ini ada beberapa pengalaman yang gue terapkan di anak pertama gue ketika gue mulai mengenalkan anak gue dengan dot gitu kan, yang pada akhirnya juga anak gue nggak bingung puting juga gitu. Ketika ngenalin dot pertama kali ke si bayi, usahakan yang ngasih dotnya ini bukan si ibunya gitu. Bisa minta tolong ke suami atau ke mertua atau ke orang tua yang tinggal bareng sama mertua atau orang tua, atau ke neni atau babysitter yang memang nantinya akan ngurus si bayi gitu kan. Karena apa? Jangan sampai ibunya, karena bayi itu kan punya sense atau keterikatan yang kuat ya sama ibunya gitu, dan dia juga bisa ngenalin ibunya dari aroma tubuh gitu. Jadi si bayi nggak akan mau gitu kan minum dot kalau dia tahu neneknya aja ada nih gitu di deket dia gitu. Jadi penting banget untuk pertama kali dia dikenalkan tidak langsung dari ibunya. Ini juga untuk membiasakan si bayi kalau gue minum dari dot ini kalau pas nyokap gue nggak ada nih, ibaratnya kayak gitu. Jadi ngebiasain si bayi dengan pola seperti itu. Dan kemudian cara kedua adalah jangan kenalin bayi di awal-awal pengenalan botol training ini, jangan pas lagi lapar-laparnya gitu, karena bayi juga akan ngamuk gitu. Jadi memang benar-benar jaga supaya bayi nggak lapar banget gitu kan. Jadi first impressionnya ke dari bayi ke si botol dot ini juga nggak jelek gitu kan, nggak yang aduh ini udah lapar banget tapi ternyata rasanya nggak enak gitu kan, ya kayak gitu-gitu gitu. Jadi
sebisa mungkin jaga supaya memang pas dikasih botol ini mood bayinya nih masih bagus gitu ya, dan dia nggak terlalu lapar. Yang penting supaya dia juga bisa nerima si botol atau media lain ini. Kemudian ini yang terpenting gitu kan menurut gue adalah usahain frekuensi direct breastfeedingnya ketika proses pengenalan botol itu tidak langsung berkurang secara drastis gitu kan. Jadi ya misalnya cuma sekali sehari aja, nanti kalau misalnya dia sudah bisa menerima babynya itu bisa ditingkatin lagi jadi 2 kali sehari sampai akhirnya benar-benar si bayi ini, terutama untuk yang working mom ya gitu, karena kan kita cuma bisa nyusuin itu sebelum kita berangkat kerja ataupun setelah kita pulang kerja gitu. Malah kadang kalau misalnya yang kantornya jauh, untuk berangkat kerja aja mungkin belum sempat nyusuin gitu secara langsung gitu. Tapi kalau gue sih, gue tetap usahain sebelum gue berangkat kerja, gue tetap susuin anak gue gitu kan, sama malam sebelum tidur gitu. Nah itu polanya kita harus buat dari mulai pengenalan si botol training ini gitu. Jadi dikenalin itu pelan-pelan bertahap. Ya mungkin segitu dulu video kali ini. Semoga tips-tips yang gue kasih di video kali ini bisa berguna untuk para ibu-ibu yang sedang berjuang untuk ngenalin DOT ke anaknya gitu kan, terutama untuk para working mom kayak gue. Ya mungkin emang berat di awal gitu kan, tapi pasti semuanya akan lewat. Jangan pernah takut atau dibawa pikiran kalau nanti anaknya bingung puting dan lain-lain, karena justru itu yang akan terjadi gitu. Justru harus kita kasih afirmasi positif gitu kan ke si bayinya, ke kitanya juga, kalau proses ini memang harus dilewati dan proses ini juga akan berjalan dengan lancar tanpa ada drama apapun kayak gitu. Ya mungkin sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video jurnal menyusui selanjutnya. Bye bye.